Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Ajahra dari kelas SI 2022-06. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari mata kuliah pemrograman 2 dan juga saya akan mempresentasikan dari modul-modul praktikum yang sebelumnya telah saya pelajari. Langsung saja, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini saya sedang mendemokan aplikasi pernikahan atau wedding planner saya. Yang pertama ada form menu utama. Di sini ketika kita akan program ini, yang pertama muncul adalah menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat 3 pilihan button. Yang pertama ada data paket, form sewa, dan list paket. Langsung saja ketika kita mengklik data paket, maka akan muncul form login. Nah, ketika kita ingin ke form data paket, ini hanya untuk staff, makanya saya di sini memunculkan form login. Di sini juga saya sudah menetapkan username dan passwordnya, yaitu username-nya admin dan passwordnya admin 123. Nah, login sukses. Lalu muncul form data paket. Nah, di sini kita akan menyimpan terlebih dahulu, sebuah data untuk data paket. Di sini kita beri nama paket Runi ya. Paket Runia sebagai catering, harganya 700. Simpan, data tersimpan. Nah, salah satu kegunaan dari metode data adalah ketika kita menyimpan atau melakukan sesuatu di sini akan langsung muncul di dalam tabel. Nah, begitu pula dengan edit. Kita ganti harganya jadi 400. Edit, data terubah dan langsung muncul. Begitu pula dengan hapus. Oke, data terhapus. Lalu ketika kita akan mencari, kita misalkan tulis kata kuncinya adalah nama paket Salma. Nah, maka akan langsung muncul di sini. Begitu, ini adalah kegunaan dari metode cari data. Dan ketika kita mengklik ingin keluar nih dari form data paket, kita tinggal klik button cancel, maka kita akan kembali ke menu utama. Yang kedua ada list paket. Nah, di sini list paket kita cuman bisa mencari ada paket apa aja sih, maksudnya untuk list paket itu. Misalkan kita mencari Aluna, maka akan langsung muncul. Nah, cancel, lalu kita ke menu utamanya yaitu form sewa di sini. Nah, di form sewa ini misal kita akan mengetikkan nama pengantinnya Sisi dan Diego. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari button cari. Jadi ketika kita ingin mencari nama ID paket, nama paket dan lainnya tidak harus diketik manual di sini. Kan biasanya kita nggak tahu ya. Nah, ada paket apa aja sih? Jadi di sini. Nah, ini kegunaannya. Misal nih kita mau yang ini, kita pilih, maka dari value yang ada di list paket akan terkirim di sini di penyewaan, di form sewa. Misalkan jumlahnya 2, lalu kita simpan, data tersimpan. Nah, langsung muncul. Tadi juga sempat muncul harganya. Nah, misal gini, kita hitung 800, lalu misal kita bayar 700. Nah, uang tidak cukup, maka misalkan kita bayar 7.000, maka akan kembalian 6.200 begitu. Nah, kalau misalnya kita batal, clear, kembali ke tampilan utama. Dan kalau kita cancel, maka akan kembali ke menu utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat aplikasi pernikahan ini. Langsung saja ke penjelasannya.
Yang pertama, saya membuat program koneksi, dan juga ada metode get koneksi. Metode get koneksi di sini berfungsi sebagai penghubung dari database ke program ini. Saya juga membuat beberapa form untuk melengkapi aplikasi wedding ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang form data paket. Form ini saya buat untuk menginputkan data-data dari paket yang nantinya akan dipilih oleh pelanggan atau staf di form sewa. Di sini saya menggunakan JLabel sebagai inisiasi dari nama-namanya, lalu text field, juga ada combo box, ada button, dan juga table. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintak di sini. Saya membuat beberapa metode. Yang pertama, saya membuat metode auto number. Metode ini saya buat agar nantinya pada ID paket otomatis terisi, jadi tidak harus manual lagi. Selanjutnya di sini ada metode clear. Metode clear akan menghapus teks nama barang juga harganya. Lalu pada metode load data di sini saya akan menampilkan dari tabel paket yang ada di dalam database. Selanjutnya di sini saya juga membuat metode cari data. Kegunaannya adalah agar ketika kita akan melihat tabel atau mencari sebuah data, agar tidak harus mencari satu-satu, jadi langsung menggunakan nama paket atau ID paketnya. Lalu selanjutnya di sini saya juga membuat kolom. Nah, di kolom ini saya memberi nama ID paket, nama paket, jenis, harga, dan keterangan sebagai header dari tabel yang nantinya akan tampil. Selanjutnya pada button edit, di sini saya membuat ketika button edit diklik atau terdapat action, nah akan memunculkan beberapa perintah seperti yang pertama, ketika tidak ada baris yang dipilih, maka akan memunculkan message pilih baris data yang ingin diubah. Lalu ketika ada baris yang dipilih, maka saya akan menjalankan perintah update dari tabel paket. Selanjutnya pada button simpan. Di button simpan ini kita gunakan sebagai ketika kita ingin menyimpan hasil inputan ke dalam database. Makanya di sini saya menggunakan perintah SQL berupa insert into packet, karena data-data tersebut akan saya masukkan ke dalam tabel paket. Dan ketika dapat tersimpan, maka akan muncul message data tersimpan. Selanjutnya pada button batal, di sini ketika button batal diklik atau terdapat action, maka akan menampilkan data-data kembali seperti awal atau clear, mengosongkan data-data. Selanjutnya pada getText field cari, di sini saya masukkan metode cari data yang sebelumnya telah saya buat. Juga ketika getText field ktype, saya juga memasukkan metode cari data. Selanjutnya pada button hapus. Pada button hapus di sini saya gunakan untuk menghapus baris yang dipilih. Nah, selanjutnya pada table, saya akan membuat table ketika diklik bisa memasukkan data kembali ke dalam inputan. Nah, maka dari itu saya menggunakan getTable mouse click di sini dan akan membaca dari indeks-indeks baris yang terpilih dan memasukkan ke dalam text field di inputan di atas. Dan di sini saya tambahkan button cancel. Button cancel adalah ketika kita akan keluar dari form data paket dan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya pada form list paket. Pada form list ini saya menggunakan JPanel, JText field, tabel, dan button. Nah, di sini kegunaan form list paket ini adalah agar ketika nantinya pada form sewa, ketika ingin memilih ID paket akan muncul list paket. Jadi langsung bisa pilih dari sini, tidak harus ketik manual. Langsung saja pada sintak form list paket di sini, saya akan menjelaskan beberapa metode juga. Di sini pastinya saya membuat metode load data untuk menampilkan data dari database terlebih dari tabel paket. Lalu pada metode cari di sini saya juga akan membuat metode untuk mencari data dengan kata kunci yang telah dimasukkan pada teks cari. Nah, maka dari itu, agar lebih memudahkan kita dalam mencari data, saya akan membuat, di sini saya telah membuat
perintah SQL berupa select from paket, di mana kondisi ID paket seperti yang ada dimasukkan di dalam kata kunci di teks cari, atau nama paket seperti yang ada di teks cari. Lalu selanjutnya di sini saya juga menambahkan pada button pilih ini, ketika ada action maka data-data yang terbaca dari baris yang terpilih maka akan disimpan pada inisiasi ID nama harga, lalu akan dikirimkan kepada form sewa. Maka dari itu kegunaannya adalah agar kita tidak harus memasukkan manual. Ini lebih memudahkan ketika kita sedang melakukan form sewa atau penyewaan alat pernikahan tersebut. Lalu pada teks cari kita masukkan metode cari agar ketika kita mengetikkan atau menginputkan kata kunci pada teks field cari ini, maka akan langsung terbaca dengan menggunakan metode cari. Selanjutnya pada form sewa, ini termasuk program inti yang saya buat, yaitu data penyewaan. Di sini saya juga membuat tampilan seperti pada di gambar. Saya menggunakan panel, get text field, juga ada button, ada label, juga ada table. Nah, di sini dari swing komponen tersebut saya juga membuat sintaknya. Di sini saya membuat beberapa metode. Yang pertama ada total biaya untuk menghitung total dari jumlah dan harga. Lalu ada metode auto number di sini untuk membuat ID atau nomor transaksi tersebut jadi otomatis. Lalu selanjutnya ada load data untuk menampilkan data dari tabel sewa rinci. Nah, di sini ada void kosong. Void kosong adalah mengosongkan tabel. Dan ada void utama atau metode utama di sini untuk menampilkan tampilan utama dari form sewa. Lalu clear untuk mengosongkan tampilan. Lalu di sini pada form sewa ini saya menambahkan header dari tabel, yaitu nomor transaksi, nama customer, ID paket, dan bisa dilihat di sintaknya. Lalu untuk tanggal di sini saya memasukkan data tanggal formatnya berupa tanggal, bulan, dan tahun. Lalu selanjutnya pada button hapus di sini saya menggunakan selected row atau pilihan dari baris. Ketika baris yang dipilih maka akan terhapus. Lalu pada teks bayar di sini saya menggunakan action agar ketika kita memasukkan inputan pada teks bayar akan otomatis menghitung ketika total lebih kecil daripada bayar, maka akan menghitung kembalian dan dimasukkan kepada teks kembalian. Nah, ketika total lebih besar daripada bayar, maka akan menampilkan message uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Lalu pada button simpan, di sini saya gunakan untuk menyimpan data-data dari inputan form ke dalam database. Nah, tabel di dalam database yang saya gunakan adalah sewa rinci. Di sini selanjutnya saya pada button edit ya. Pada button edit di sini juga saya menggunakan selected row atau pilih baris. Baris di sini ketika ada baris yang tidak terpilih maka akan menampilkan pilih baris data, tapi ketika ada baris yang terpilih maka pada baris itu value atau nilainya akan tersimpan pada inisiasi, lalu akan dikirimkan kepada database menggunakan perintah update sewa rinci set dan di dalam kondisi yang telah saya ketikkan. Lalu selanjutnya pada tabel, ketika saya ingin melakukan ketika tabel diklik maka akan muncul pada inputan. Maka dari itu saya menambahkan tabel mouse click di sini. Nah, bisa dilihat jadi ketika indeks baris itu terpilih maka akan tersimpan dan akan muncul di form sewa dalam text field. Lalu di sini button batal akan mengembalikan ke tampilan awal, dan pada button cancel yaitu ketika kita ingin kembali atau keluar dari form sewa dan kembali ke menu utama. Selanjutnya pada button hitung ini menghitung total bayar. Nah, di sini saya membuat
menu utama dengan 3 pilihan button, yaitu data paket, form sewa, juga list paket. Nah, pada button-button ini saya hanya akan memindahkan dari menu utama ke form yang dipilih tersebut. Nah, pada pilihan form data paket, maka akan muncul terlebih dahulu pilihan form login. Nah, form login ini saya buat sesuai dengan praktikum yang telah saya pelajari sebelumnya. Nah, pada form login ini saya sudah menetapkan nama user dan passwordnya terlebih dahulu. Cukup sekian penjelasan dari materi dan juga project saya. Semoga project ini dapat nilai yang terbaik dari dosen pengampu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.